Dalam perang di Ukraina, biasanya sistem senjata canggih berteknologi tinggi yang menjadi sorotan utama. Dan itu masuk akal. Drone udara, drone laut, robot darat, pelacakan target otonom berbasis AI, dan sistem baru lainnya yang diperkenalkan selama perang telah secara fundamental mengubah cara perang ini berlangsung dan akan dijalankan sekarang maupun di masa depan. Namun perang ini juga telah menghidupkan kembali sistem senjata dari abad sebelumnya. Ukraina terbukti sangat mahir memanfaatkan kembali sistem lama dan bahkan kadang-kadang sistem kuno menjadi senjata efektif di medan perang berteknologi tinggi, termasuk senjata yang pertama kali dikembangkan lebih dari 100 tahun lalu dan masih belum ada tandingannya. Itu adalah M2 Browning. Awalnya dikembangkan setelah Perang Dunia Pertama dengan mengambil pelajaran dari Perang Parit. Senjata ini kembali digunakan di Ukraina dengan tujuan yang sangat modern, yaitu menembak jatuh drone. Inilah cara Ukraina menggunakan Madus, sebutan akrab untuk senjata ini, dan mengapa hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Di medan perang, memiliki opsi cadangan adalah berkah. Bayangkan, tim anti-drone mobile Ukraina tiba di lokasi yang ditentukan dengan van modifikasi. Senjata utama mereka adalah drone interceptor modern. Drone kecil dan cepat ini dikirim ke arah drone Rusia yang masuk, menjatuhkan mereka dengan serangan langsung atau meledak di dekatnya. Kru berhenti di ladang dan menyiapkan stasiun kontrol interceptor di pinggir jalan. Lampu depan menembus malam saat mereka bersiap meluncurkan. Sebelum menerbangkan drone interceptor, mereka meluncurkan quadcopter kecil untuk mengintai area dan memeriksa gangguan radar. Di dalam van, tentara memantau pergerakannya di layar komputer hingga tiba-tiba tayangannya mendadak penuh gangguan. Kemungkinan gangguan elektronik telah mengacaukan sinyal drone pengintai. Drone interceptor tidak bisa diluncurkan dan misi pun dibatalkan sebelum dimulai. Namun kru tersebut masih jauh dari kata tak berdaya untuk mempertahankan diri dari drone yang datang yang seharusnya mereka cegat. Dipasang di atas truk pick-up di samping van kontrol adalah senapan mesin andalan mereka, M2 Browning. Mungkin senjata ini tidak secanggih atau semewah drone pencegat modern seperti P1 Sun atau Merops. Tetapi tim penembak mobile yang menggunakan M2 Browning tetap menjadi salah satu penangkal paling efektif terhadap drone Rusia yang masuk di medan perang. Pada tahun 2025, Komandan tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas jatuhnya sekitar 40% dari semua drone yang masuk. Saat mitra barat mulai mengirim senapan mesin M2 Browning ke Ukraina dalam paket bantuan militer 2022, banyak yang meragukan kegunaan senjata itu. Senjata ini sudah berusia lebih dari 100 tahun dan desain dasarnya tidak banyak berubah selama beberapa dekade berikutnya. Namun keraguan itu kini telah hilang. M2 terbukti sama efektifnya melawan drone seperti melawan tank, kendaraan lapis baja, dan infanteri di Parit pada perang-perang sebelumnya. Memang, menurut produsen utamanya, produsen senjata api asal Belgia FN Herstal yang merupakan bagian dari grup FN Browning, berkat perang di Ukraina, permintaan untuk M2 Browning sedang melonjak. Perusahaan tersebut memproduksi senapan mesin serbaguna FN Mag dan senapan mesin ringan FN Minimi yang juga dikenal di Amerika Serikat sebagai M240 dan M249. Perusahaan ini juga memproduksi senapan seperti FN Scar dan amunisi standar NATO, termasuk peluru 5,56 mm, 7,62 mm, dan 12,7 mm. Permintaan untuk semua produk sedang naik, namun M2 Browning tetap jadi yang tertinggi menurut perusahaan. Perang di Ukraina memang mendorong permintaan ini, namun bukan satu-satunya sumber. Menurut juru bicara Henry de Aren, perusahaan baru-baru ini melakukan retrofit dan peningkatan pada 2.000 unit M2 untuk tentara Prancis yang sebelumnya ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Kami membawanya ke sini, memutakhirkannya, dan memberi garansi seperti barang baru. Inilah daya tarik utama M2 Browning. Banyaknya yang tersedia di luar sana. Senjata ini awalnya dirancang pada akhir Perang Dunia I, tetapi menjadi perlengkapan standar pada awal Perang Dunia II. Pada tahun 1945, Amerika Serikat telah memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 2 juta M2 di antara pasukan sekutu. Produksi memang sedikit melambat setelahnya dengan diperkenalkannya jenis senapan mesin baru dan persenjataan modern lain yang sejenis. Tetapi puluhan ribu lagi telah dibuat, artinya tidak ada kekurangan pasokan. Senapan mesin berat ini masih dipakai oleh militer di lebih dari 90 negara. Jadi tidak mengherankan ketika senjata-senjata mulai mengalir ke Ukraina setelah invasi Rusia pada Februari 2022. M2 Browning tampil cukup menonjol.
Pada tahun 2024, Ukraina telah menerima pasokan dari Amerika Serikat, Kanada, Polandia, Lituania, dan Italia. Roma membuat keputusan pengiriman hanya 4 hari setelah dimulainya invasi Rusia pada 28 Februari 2022. Senjata-senjata itu awalnya mungkin ditujukan untuk peran tradisional, menyerang infanteri dan kendaraan lapis baja Rusia saat mereka maju ke posisi dan kota Ukraina. Namun seiring perang semakin didominasi oleh drone, M2 Browning menemukan kehidupan baru sebagai salah satu pilar utama pertahanan berlapis anti-drone Ukraina. Itu berkat fleksibilitas luar biasa M2 senjata ini bisa dipasang pada hampir semua benda yang cukup kuat menahan beratnya. Ini telah menjadi salah satu fitur utamanya sejak tahun 1930-an, sebuah desain universal yang berarti setiap M2 bisa dimodifikasi untuk digunakan di pesawat, kapal, atau oleh pasukan di darat. M2 digunakan luas selama Perang Dunia Kedua, dipasang pada hampir semua kendaraan darat, laut, dan udara. Angkatan Darat Amerika Serikat mengadopsinya sebagai senjata anti pesawat standar pada tank, half-track, truk, tank destroyer, dan kendaraan lainnya. Dalam Dinas Angkatan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata ini menjadi persenjataan utama P-51 Mustang dan P-47 Thunderbolt, serta sebagai persenjataan pertahanan untuk pesawat pengebom seperti B-24 Liberator dan B-17 Flying Fortress. Setiap pengebom B-17 dilengkapi dengan hingga 13 M2 untuk menghalau pesawat tempur musuh saat pengebom besar itu mencapai sasarannya. Angkatan Laut menggunakan M2 sebagai senapan mesin anti pesawat di berbagai kendaraan, mulai dari kapal pendarat, kapal perang, hingga pesawat seperti F-4F Wildcat dan PBW Catalina. Kapal selam kelas Sargo yang dibangun pada akhir tahun 1930-an dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 2,50 untuk pertahanan diri. Kapal pendarat penjaga pantai Amerika Serikat juga dipersenjatai senapan mesin M2 dioperasikan anggota penjaga pantai untuk peran anti pesawat dan tembakan penekan di pantai. Angkatan Darat Amerika Serikat masih memakai M2 sebagai senjata kru darat dan senjata komandan pada tank tempur utama Abrams M1A2 SEP V3 yang terintegrasi dengan sistem senjata jarak jauh CRO. Korps Marinir juga masih menggunakan M2 sebagai senjata pendukung infanteri dan sebagai persenjataan utama pada kendaraan tempur amfibi barunya. Angkatan Laut memakai senapan mesin M2 di geladak untuk mengusir kapal kecil, pesawat, dan drone. Angkatan Udara awalnya memasang senapan mesin ini pada HH-60G, kini juga di helikopter penyelamat terkait dan untuk pertahanan pangkalan. Dan sekarang tentara Ukraina menggunakan M2 untuk menahan kemajuan Rusia dan menjatuhkan drone Rusia dalam konfigurasi baru lainnya dengan memasang senapan mesin berat tersebut ke atas truk pick-up. Hal ini memungkinkan tim pertahanan bergerak Ukraina segera dikirim ke lokasi yang dibutuhkan, menembak, lalu berpindah sebelum drone dan artileri musuh mengunci posisi mereka. Saat siap, kru bisa memanfaatkan banyak keunggulan abadi senjata ini. Kini, seperti yang Anda bayangkan, M2 saat ini bukan senjata yang sama seperti 80 tahun lalu. Berbagai modifikasi dan peningkatan telah ditambahkan selama beberapa dekade, dan tidak jelas model mana yang tepat telah dikirimkan ke Ukraina. Namun desain dasarnya tetap tidak berubah dari versi M2HB atau laras berat tahun 1930-an. Memang, sebagian besar komponen utama pada M2 yang baru diproduksi, seperti receiver, bolt, dan laras, tetap dapat dipertukarkan dengan model lama, menjaga tulang punggung logistik yang telah dibangun sejak Perang Dunia Kedua. Browning M2 adalah senapan mesin berpendingin udara dengan umpan sabuk yang menembak dari bolt tertutup dan memakai prinsip recoil pendek. Senjata ini menembakkan peluru yang sama, yaitu 0,50 BMG 12,7 x 99 mm seperti dulu, dan memiliki kecepatan moncong yang identik sekitar 2.900 kaki per detik, serta jangkauan efektif sekitar 2.000 yard untuk target area. Namun, versi paling modern dari M2, yaitu M2A1, yang diperkenalkan pada awal 2010-an, telah mengalami peningkatan. Peningkatan ini mengatasi banyak kekurangan keamanan dan kendala perawatan lama pada senjata ini, serta memastikan kegunaannya untuk menghadapi ancaman baru hingga abad ke-21. Pertama, masalah headspace dan timing telah diselesaikan. Mengganti laras pada M2 klasik mengharuskan penembak untuk secara manual mengatur headspace, yaitu jarak antara bolt dan kamar peluru, serta timing, yaitu penyelarasan firing pin. Pengaturan salah bisa menyebabkan kegagalan fatal seperti munisi meletus sendiri karena panas atau laras meledak yang bisa menimbulkan cedera atau kematian. Peningkatan M2A1 memperbaiki sistem headspace dan timing. Perpanjangan laras sekarang dibuat dengan toleransi yang sangat presisi sehingga tidak perlu lagi penyesuaian oleh pengguna.
Itu menghilangkan persyaratan perawatan paling berbahaya dari senjata ini dan mencegah kesalahan operator. Ada juga inovasi lainnya. Mengganti laras yang terlalu panas pada M2 asli dulunya merupakan pekerjaan yang lambat dan membutuhkan 2 orang serta memerlukan alat dan pengukur khusus. Peningkatan M2A1 memperkenalkan pegangan pembawa yang dapat dilepas dan mekanisme pengunci yang disederhanakan. Ini memungkinkan operator mengganti laras panas dalam detik tanpa alat, sehingga waktu senjata tak bisa dipakai berkurang drastis dan kru lebih aman dari tembakan musuh. Selain itu, tidak seperti hampir semua senapan mesin modern lainnya, M2 asli tidak memiliki tuas pengaman. Secara historis, kru menggunakan improvisasi, seperti menyelipkan selongsong peluru bekas di bawah pelatuk agar tidak terjadi tembakan tak sengaja. M2A1 dilengkapi pengaman blok pelatuk manual standar, sehingga kini senjata ini aman dikawal dengan peluru di ruang peluru. M2A1 juga memperkenalkan optik yang ditingkatkan dan pengurangan jejak visual. Peredam kilat baru dengan celah mengurangi kilatan moncong hingga 95%, mencegah kebutaan sementara saat menggunakan perangkat penglihatan malam dan mengurangi tanda visual penembak. Varian modern juga dilengkapi dengan rel Picatinny pada penutup receiver. Ini memungkinkan pemasangan optik modern dan penunjuk laser yang tidak dimiliki oleh desain asli yang hanya mengandalkan bidikan besi. Ingat untuk berlangganan saluran ini agar selalu mendapat berita harian dan analisis perkembangan militer serta geopolitik utama. Di The Military Show, Anda selalu mendapatkan konten militer paling detail, akurat, dan informatif di YouTube. Sekarang, M2 Browning mungkin secara teori adalah senjata kuno, tetapi dalam banyak hal, peningkatan M2A1 membuatnya sama cocoknya untuk peperangan modern seperti beberapa senjata sejenis yang baru diperkenalkan, bahkan mungkin lebih cocok. Itulah sebabnya Ukraina bahkan mulai mengganti senapan mesin Soviet NSVT asli dengan M2 di beberapa tank T-72 AMT miliknya. Karena dalam banyak hal, M2 memang senjata yang lebih unggul. NSVT menembakkan peluru berukuran 12,7 x 108 mm. Sebaliknya, peluru 0,50 BMG milik M2 menggunakan cartridge yang sedikit lebih pendek, yaitu 12,7 x 99 mm. Meski berbeda, kedua senjata ini punya performa dan jangkauan efektif yang umumnya mirip dalam pertempuran. NSVT memang memiliki laju tembak siklik yang lebih tinggi dibandingkan M2, yaitu sekitar 700 hingga 800 peluru per menit dibandingkan dengan sekitar 450 hingga 600 peluru per menit. NSVT mampu menembakkan lebih banyak peluru per menit sehingga volume tembakan lebih tinggi. Namun laju tembak M2 Browning yang sedikit lebih lambat memungkinkan akurasi dan kontrol yang lebih baik, terutama saat menembak terus-menerus. Namun mungkin yang paling penting, M2 menawarkan opsi penempatan yang jauh lebih fleksibel dibandingkan NSV-NSVT. Senjata ini dapat dipasang pada berbagai platform seperti kendaraan, pesawat, dan kapal laut, sedangkan NSV-NSVT pada dasarnya hanya digunakan sebagai senjata yang dipasang di kendaraan dan jauh lebih sulit untuk diadaptasi. M2 juga dapat menggunakan berbagai jenis amunisi untuk profil misi yang berbeda-beda. Jenis amunisi yang tersedia saat ini antara lain peluru M33 Ball seberat 706,7 grain untuk digunakan melawan personel dan target material ringan, serta M17 Tracer M8 API seberat 622,5 grain, M20 API T seberat 619 grain, dan M962 Slap T atau Sabot Light Armor Penetrator. Itu menyediakan spektrum lengkap peluru biasa, peluru jejak, penembus lapis baja, pembakar, dan penembus lapis baja sabot ringan. Amunisi Slap T menggunakan penetrator tungsten berdiameter 0,30 inci yang dapat menembus plat baja yang diperkeras pada permukaannya setebal 1,34 inci. Pada jarak 550 yard, 1,34 inci. Pada 1300 yard, 0,91 inci. Dan pada 1600 yard, 0,75 inci. Amunisi ini dilengkapi muatan pelacak di dasarnya agar Anda bisa melihat apa yang Anda hantam. Dengan kata lain, pada jarak 656 yard M2 cukup kuat untuk menembus 0,7 inci baja homogen canai yang digunakan pada tank dan kendaraan lapis baja, 2 inci beton, 1 kaki pasir, atau hingga 27 inci tanah liat. Tapi senjata ini tidak hanya memberikan daya hancur sesaat. Laras baja juga dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Laras ini dilapisi paduan kobalt kromium, memungkinkan umur laras hingga 10.000 tembakan sebelum perlu diganti. Tak heran pasukan Ukraina menyebut M2 senjata andal, mudah digunakan, dan punya laju tembak lebih tinggi dari senapan mesin lain mereka. Senjata ini punya jangkauan sedikit lebih jauh, 2000 yard dibanding senapan mesin M240 yang lebih modern. Selain itu,
Peluru kaliber 050 yang lebih besar dan berat membuat M2 mampu menimbulkan kerusakan jauh lebih besar dibandingkan M240, bahkan pada jarak maksimumnya yang lebih dari 4 mil. Peluru 7,62 x 51 mm yang ditembakkan oleh M240 menghasilkan sekitar 2.500 foot-pound gaya pada moncongnya. Peluru kaliber 0,50 milik M2 jelas mengungguli itu, menghasilkan 11.000 hingga 15.000 foot-pound tergantung pada jenis amunisinya. Selain varian M2 asli Ukraina, juga menggunakan varian Canik M2 QCB buatan Turki yang kabarnya sama bergunanya. Setidaknya 600 unit versi Canik telah dikirimkan ke Ukraina pada akhir tahun 2023. Seperti M2A1, pada dasarnya ini adalah desain M2 yang sama, tetapi dengan modernisasi signifikan untuk mengatasi masalah lama yang telah dibahas sebelumnya. Senjata ini sedikit lebih berat daripada M2A1 karena perbedaan pada proses pemesinan receiver dan profil larasnya, yaitu kurang dari 85 pon dibandingkan dengan 84 pon. Canik memakai laras berlapis krom agar tahan lama, sehingga senjata ini diperkirakan bisa menembakkan 20.000-25.000 peluru. Senjata ini juga sedikit lebih panjang, sekitar 65,5 inci, dibandingkan dengan 64,9 inci. Yang terpenting, Canik mudah dipasang pada kendaraan pickup untuk misi anti-drone seperti halnya M2. Dan tidak seperti M2, mekanisme penembakannya mendukung mode tembakan tunggal maupun otomatis. Ukraina juga secara besar-besaran menggunakan senjata anti pesawat era Soviet untuk operasi anti-drone, yaitu Zu-232 kaliber 23 mm. Seperti M2, senjata-senjata ini juga sudah cukup tua, tetapi tetap menjadi salah satu pembunuh drone paling andal karena tingkat tembakannya yang tinggi dan jangkauan efektif hingga 8.200 kaki. Setiap laras dari dua laras Zu-232 secara teori mampu menembakkan 1.000 peluru per menit jika pelatuknya terus ditekan hingga semua amunisi habis. Namun, biasanya penembak menembak dalam rentetan pendek 2-5 detik dengan laju tembakan sekitar 400 peluru per menit per laras. Penembakan bergantian mencegah laras berpendingin udara terlalu panas, menghindari peluru meledak sendiri, dan keausan laras berlebih. Sekarang, menurut para ahli Ukraina, meskipun M2 Canik dan Zu-232 cukup efektif dalam menjatuhkan drone, mereka bukanlah sistem senapan mesin berbasis anti-drone yang paling efektif yang beroperasi di Ukraina saat ini. Gelar itu milik desain Jerman, yaitu meriam anti pesawat swagerak Gepard. Dengan berat 46 ton dan dipasang di sasis tank Leopard 1 yang telah dimodifikasi, Gepard mulai digunakan di Ukraina pada tahun 2022. Dua meriam otomatis 35 mm dan dua sistem radar miliknya dengan jangkauan deteksi hingga 15 km telah terbukti sangat efektif dalam menembak jatuh drone kamikaze jarak jauh Gerun milik Rusia yang terbang rendah dan bergerak lambat. Sekitar 100 unit Gepard yang diketahui beroperasi di Ukraina telah terbukti sangat efektif, sehingga produsen Jerman, KNDS, menawarkan paket peningkatan khusus kepada Ukraina pada awal tahun 2025. Modernisasi yang diusulkan mencakup peningkatan radar dan pelacakan, komputer balistik, pengukur jarak laser, GPS, dan komunikasi terenkripsi. Fitur ini akan meningkatkan kemampuan mereka mencegat drone dan rudal jelajah Rusia yang lebih canggih. Namun, M2 masih memiliki keunggulan besar dibandingkan Gepard dalam perannya sebagai pertahanan anti-drone bergerak. Mobilitas. Meriam Gepard dipasang di sasis tank berat beroda rantai, sehingga mobilitas dan kemampuan menembak lalu berpindah posisinya terbatas. Sebaliknya, M2 dapat dipasang pada kendaraan apapun yang mampu menahan beratnya, sehingga sangat ideal untuk penyebaran cepat dan sebagai cadangan bagi kru drone interceptor seperti yang dicontohkan di awal video. Zu-232 juga dapat dipasang pada truk dan pick-up, tetapi bobot tambahannya membatasi jenis kendaraan yang bisa digunakan. Dua meriam 23 mm kembar itu menghasilkan torsi yang signifikan, jadi pada sasis setengah ton sipil yang lebih ringan, pengelasan ekstensif pada kaki penyangga atau outrigger seringkali diperlukan untuk menstabilkan kendaraan saat penembakan, agar tidak merusak rangka truk atau bahkan mencegah truk terbalik. Akibatnya, biasanya dipasang pada bak datar yang diperkuat atau sasis truk yang lebih berat, 1,5 ton hingga 6 ton seperti Gas 66 ZIL 131 atau Kamaz yang dimodifikasi untuk mencegah kerusakan struktural. Sebaliknya, M2 dan Canik mudah dipasang di bak truk sipil standar tanpa memerlukan penguatan sasis yang berat. Fitur laras yang mudah diganti sangat berguna dalam peran yang menuntut mobilitas tinggi, memungkinkan kru mengganti laras yang panas dengan cepat saat di bak truk tanpa lapisan baja.
Ukraina bahkan memakai konfigurasi dudukan ganda di mobil pickup untuk menggandakan volume tembakan ke drone kecil yang bergerak cepat. Kelemahan menggunakan pickup dengan M2 yang terpasang di atasnya tentu saja adalah para penembak jauh lebih terbuka dibandingkan jika mereka berada di dalam tank atau Gepard. Pickup bersenapan mesin modifikasi di Ukraina kini umumnya memakai sangkar pelindung anti-drone tanpa lapisan baja. Kekurangan tenaga kerja di Ukraina sudah diketahui, sehingga perlindungan operator terampil seperti penembak M2 menjadi semakin penting setiap saat. Jadi belakangan ini Ukraina telah menemukan lagi penggunaan inovatif untuk M2, yaitu memasangnya pada kendaraan darat tanpa awak atau UGV. Robot membawa M2 yang paling banyak didokumentasikan adalah DevDroid TW12,7 yang dikembangkan oleh perusahaan Ukraina DevDroid bekerja sama dengan Tank Bureau. Robot ini dilengkapi senapan mesin M2 Browning, jangkauan tembak 1 km, serta kemampuan penglihatan malam. Robot ini dikendalikan dari jarak jauh, bukan sepenuhnya otonom, meski bisa menjalankan tugas tempur yang diprogram sebelumnya. Pada akhir tahun 2025, satu unit dari Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina dilaporkan mengerahkan satu robot untuk menjaga posisi garis depan sendirian selama 45 hari berturut-turut. Robot itu dirawat dan diisi ulang tiap 48 jam, namun tidak pernah menyerahkan posisinya ke infanteri. Pasukan Rusia gagal merebut atau menyusup ke sektor itu sepanjang misi. Sebelumnya pada November 2024, sebuah TW12,7 yang dioperasikan oleh Brigade Serbu Terpisah ke-5 melakukan penyergapan dan menghancurkan kendaraan lapis baja serbaguna beroda rantai MT-MTLB milik Rusia di dekat Konstantinuka. Robot itu menembak kendaraan dengan peluru penembus lapis baja pembakar dari jarak dekat pada malam hari, menembus baja tipis dan membunuh awaknya. Namun, itu bukan satu-satunya robot yang dipersenjatai Ukraina dengan M2. T-700 adalah UJV yang lebih berat, dibuat untuk membawa beban hingga 700 kg, dan dirancang untuk misi tembakan berkelanjutan, di mana TW12,7 yang lebih ringan mungkin akan kehabisan amunisi terlalu cepat. Ini dikonfigurasi secara unik dengan dua senapan mesin, yaitu M2 Browning sebagai utama dan PKT 7,62 mm sebagai sekunder, serta memiliki kapasitas angkut untuk membawa sabuk amunisi yang lebih besar dan plat baja tambahan. Ukraina juga telah mengembangkan UJV Numo. Dikembangkan bersama oleh Tank Bureau dan DevDroid, Numo adalah platform modular yang dapat dilengkapi dengan modul tempur untuk M2 Browning atau K2 7,62 yang lebih kecil atau PKT. Ini berfungsi sebagai sistem hunter-killer serbaguna, mengisi celah di garis pertahanan dan melakukan patroli berisiko tinggi di mana tentara manusia akan rentan terhadap pengawasan drone dan artileri. Dan begitu pula legenda itu berlanjut. Setiap generasi M2 mengambil peran baru, seolah-olah senjata itu dirancang khusus untuk tugas yang sedang dihadapi, mulai dari perang parit hingga senjata anti pesawat tank, senjata pintu helikopter, dan sekarang menjadi senjata anti drone. Dengan perang yang berlanjut, siapa tahu inovasi baru apa lagi yang akan ditemukan Ukraina untuk senjata legendaris ini. Tapi satu hal yang pasti, dengan lebih dari 1 abad kiprah unggul, M2 Browning masih tetap relevan hingga saat ini, dan kecil kemungkinan hal itu akan berubah dalam waktu dekat. Tentu saja kami akan terus memberikan pembaruan kepada Anda seiring munculnya perkembangan baru, jadi pastikan Anda berlangganan saluran ini. Tonton video ini tentang robot Ukraina yang berhasil memusnahkan seluruh unit Rusia. Terima kasih sudah menonton.